Shalom, sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, hari Paskah itu di bahasa Inggrisnya biasanya mereka nyebutnya Passover. Passover ya, sudah dilewati. Nah, itu diambil dari mana? Diambil dari Keluaran pasal 12, mulai ayat 1 sampai 14 ya, atau 16. Nah, saya bacakan untuk saudara supaya saudara tahu latar belakangnya waktu Paskah dirayakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya harus mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, ya, pintu ambang atas gitu. Pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti dan yang tidak beragi beserta sayur pahit, ya, yang saya jelaskan kemarin. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangnya berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, ya saudara. Jadi mereka harus dadanya begini. Pinggangnya berikat, pakai kasut pada kakinya dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Israel, ini Allahnya Allah kecil ya, ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadanya. Lewat ya, itu Passover. Lewat daripadanya kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, hari ini adalah menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Ya, itu sebabnya kita merayakan hari raya Paskah. Nah, saudara, ini dilatar belakangi karena Allah akan membebaskan umat Israel keluar dari tanah Mesir, dan ini adalah yang terakhir
sebelum mereka keluar. Jadi diadakan hari Paskah, ya caranya dengan darah domba itu ditaruh di pintu. Dan kalau ada darah domba itu mereka akan dilewati. Nah, itu sebabnya bahasa Inggrisnya Passover ya. Nah, Saudara, memang maknanya nanti Tuhan Yesus disalibkan itu darahnya. Korban darahnya itu untuk melambangkan orang yang percaya akan dilewatkan ya. Dosanya akan diampuni. Dosanya akan dibersihkan ke orang yang percaya dan yang menjalankan. Jadi korban darah Kristus itu untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Nah, syaratnya ya kalau kita percaya, kalau nggak percaya ya tidak terjadi apa-apa. Ya, saya harap saudara semua sudah percaya. Tuhan, terima kasih Tuhan, peringatanmu untuk Hari Raya Paskah yang akan diperingati supaya kami dapat mengerti sedalam-dalamnya mengenai bagaimana pengorbananmu bagi kami, orang-orang yang dosanya seperti apapun, Engkau akan menyucikan. Dosanya seperti warna kirmisi, akan Engkau sucikan sampai putih menjadi bulu, seperti bulu domba. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami akan mengingatnya, bersyukur, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Dan kami mau menyerahkan hidup kami supaya kami dapat diampuni dosa-dosa kami. Dan kami dapat beroleh hidup kekal bersama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan. Karena kami berdoa dan mohon semua ini dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara ya. Mari kita sedikit-sedikit mempelajari apa peristiwa-peristiwa supaya kita dapat mengerti pada waktu kita melaksanakan kehidupan kekristenan kita. Demikian, sampai jumpa pula. God bless you. Ciao.